Perkenalkan saya Visti. Perkenalkan saya Visti dari HDI Pondok Labu dan tadi saya bilang saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, rekan saya yang jauh dari Bekasi. Oke, kita langsung panggilkan saja Grand Diamond kita ya. Star Diamond, sorry. Star Diamond kita ya, Ibu Sarifah. Wah. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Bu Sarifah. Gimana ini kabarnya, Bu Sarifah? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Oke. Ya, dan hari ini kan bincang-bincang kita mengenai bisnis syariah nih, Mbak Sarifah ya. Saya manggilnya Ya Bu, Mbak aja betul. ya, biar lebih Iya, masih enak. muda soalnya ya Bu ya. Oke ya, kan kita sama-sama muda. Oke. Oh iya ya. HDI nggak ada yang tua, semuanya muda. Oke, berkat Betul Royal Bu, Jeans. betul Bu. Iya. Oke, Mbak Sarifah. Ini kemarin kan HDI ini tanggal 18 November kan mendapat sertifikasi mengenai syariah nih. Iya, betul Ya. Bu. Nah, oke, dan kita tahu bahwa banyak sekali di sana, di luar sana perusahaan-perusahaan yang memang mendambakan untuk mendapatkan sertifikasi syariah nih, gitu kan ya. Tidak semua MLM, bahkan masih banyak sekali MLM yang tidak syariah. Gitu. Perlu bangga dong kita ya sebagai orang yang HDI yang berkecimpung di HDI yang dimana kita tahu bahwa untuk mendapatkan itu nggak gampang gitu ya, dan HDI itu melalui proses yang panjang gitu ya, hampir lebih dari 6 bulan ya HDI itu mengusahakan untuk mendapatkan sertifikasi syariah, MLM syariah. Dan menurut dari DSN MUI, HDI ini merupakan yang tercepat. Padahal kita 6 bulan itu kan udah lama ya gitu ya, lama banget gitu. Tapi ternyata 6 bulan itu termasuk yang cepat gitu ya, termasuk yang tercepat karena yang lain bisa sampai lebih dari 1 tahun dan sebagainya. Kenapa kok HDI ini bisa cepat? Karena memang Mbak Sarifah sendiri kan tahu ya bahwa di HDI memang kita dari awal dulu sudah selalu menggiatkan bahwa kita harus syariah supaya nanti kita kalau menjalankan bisnis HDI ini bisa berkah, gitu kan ya? Iya, tapi Bu, ngomong-ngomong kalau misalkan syariah memang sih penting ya, tapi seberapa penting sih itu Bu? Suatu Nah, perusahaan memiliki sertifikasi syariah. betul. Nah, ini saya juga setuju ya, Mbak Sarifah. Mbak Sarifah Sarifah. Mirip ya Bu. Saya jadi ketuker-tuker nih ya. Ya, jadi benar ini yang Mbak Sarifah bilang. Apa sih pentingnya sertifikasi syariah ini ya? Seberapa penting gitu ya? Nah, yang pertama Mbak Sarifah, kita tahu kan di luar sana MLM selalu dikonotasikan negatif ya. Kita selalu dikonotasikan dengan money game yang banyak merugikan sekali masyarakat ya. Kasihan mereka tertipu ya, dan tidak sedikit uang yang hilang gitu ya. Sehingga apa sih keunggulan kalau kita penting dapatkan sertifikasi syariah? Yaitu yang pertama, perbaikan citra MLM ini yang sering kecampur aduk dengan money game. Oke, jadi dengan kita mendapatkan sertifikasi syariah, otomatis kita melakukan MLM yang betul, bukan money game. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih Mbak Sarifah, yang kedua adalah kita tahu bahwa Indonesia ini kan mayoritas Muslim gitu ya, sehingga apa, potensi pasarnya besar. Kadang-kadang soalnya gini, kita-kita yang Muslim selalu bertanya, apakah ini boleh enggak? Jangan-jangan kan dibilang MLM haram gitu ya. Dengan kita mendapatkan sertifikasi syariah, berarti MLM HDI ini adalah aman, yang jelas halal, ya. Terus yang ketiga, gitu ya, kalau kita menjalankan secara syariah, ya, itu identik dengan kita melakukan dengan hal-hal yang baik, ya, tidak ada kecurangan, gitu ya. Terus juga belum lagi dari segi produknya kan kalau untuk syariah kita harus halal, gitu Ya, kan? itu pasti ya Bu ya. Iya. Kehalalan. Dan ditambah lagi Mbak, kalau kita mendapatkan sertifikasi syariah, kita tahu bahwa di kota-kota besar sekarang ini kesadaran orang untuk
edukasi Muslim di kota besar ini sudah semakin meningkat. Sehingga kalau di kota-kota besar ini mereka selalu bertanya, ini benar nggak ya? Ini bisnis ini bisa benar nggak sesuai syariah nggak? Jangan-jangan nanti saya sudah masuk ternyata haram dan sebagainya. Orang kan nggak mau gitu. Betul ya Mbak Iya, ya? betul sekali Bu, betul sekali Bu. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan kayak sampai kulkas pun Bu ya, yang ada sertifikasi halal, sabun cuci piring pun juga halal juga ya. Berarti betapa pentingnya ya Bu ya, sampai harus benar-benar punya gitu ya. Betul, betul. Apalagi di bidang MLM ya, yang mana itu tadi yang paling utama adalah kita sering terkecoh dengan money game kan Mbak Syariah, Iya, Mbak Sarifah. betul, Bu. Saya selalu salah mulu ini. Aduh, kepleset. Nggak apa-apa Bu, saya selalu memaafkan. Oke. Oke. Gimana nih, apalagi nih Mbak? Ya, Bu, ya. Kalau misalnya kita ngomong masalah bisnis syariah nih, apalagi sih yang biasanya ini ya? Berarti udah benar ya Bu ya, langkah HDI ya, udah memiliki sertifikasi halal dari produknya, terus sertifikasi halal juga dari sistemnya. Berarti kira-kira itu kriteria perusahaan itu yang berprinsip syariah itu seperti apa ya Bu ya? Nah, oke. Kemarin itu baru saja ya di hari Kamis kemarin ya kami para kantor cabang HDI seluruh Indonesia itu kan mengadakan pertemuan langsung dengan DSN MUI mengenai terkait MLM Syariah HDI. Ya, di sana kami mendapatkan banyak sekali penjelasan. Nah, tadi seperti yang Mbak Sarifah tanya gitu ya, kriteria perusahaan itu dikatakan menggunakan prinsip syariah apa sih gitu ya. Nah, kemarin dijelaskan tuh suatu perusahaan bisnis syariah yaitu yang pertama ya mendapatkan sertifikat dari DSN MUI ini ya Dewan Syariah Nasional ya. Nah, itu baru kriteria yang pertama gitu ya. Nah, kriteria yang berikutnya yang kedua adalah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi HDI ini juga nggak bisa sembarangan begitu mendapatkan sertifikat syariah untuk bisnis MLM-nya. Nah, ini ada badan pengawasnya, gitu ya. Jadi kemarin pada hari Kamis kemarin kami seluruh cabang HDI Indonesia langsung bertatap muka melalui Zoom ya untuk dengan badan pengawasnya gitu ya. Jadi dari bisnisnya itu jelas diawasi. Dari segi produknya ya produknya harus halal dan harus berguna. Itu juga salah satunya. Jadi salah satu untuk mendapatkan sertifikat tadi Mbak, kita produknya harus halal dan harus berguna, bermanfaat. Ya kalau tidak bermanfaat dari badan pengawas pun dari DSN MUI jelas tidak bisa mengeluarkan. Apalagi kalau produknya haram gitu ya, enggak gitu ya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat itu adalah produknya harus halal dan berguna. Terus yang berikutnya Mbak yang keempat itu SDM-nya ya SDM-nya dalam perusahaan tersebut dalam pemain bisnisnya itu harus beragama resmi dari NKRI. Tidak harus semuanya harus beragama Islam, bukan. Bukan semuanya harus beragama Islam, yang jelas harus beragama. Beragama sesuai, ya Bu ya. Iya, sesuai dengan kita di negara Republik Indonesia. Jadi ya tetap sesuai dengan agama masing-masing, tapi tetap harus beragama. Beragama. Betul. Berarti di KTP-nya harus ada agama ya Bu ya, nggak ada non-name gitu ya, tanpa agama ya. Nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Gitu ya. Terus yang kelima, yang paling dasar yaitu berazaskan Pancasila dan undang-undang di Indonesia. Nah itu sih persyaratan kalau untuk bisa menjadi masuk kriteria perusahaan sebagai bisnis syariah gitu. Berarti sedetail itu ya Bu ya. Kalau persyaratannya satu nggak terpenuhi itu tidak bisa. Bagaimana Bu? Oh tidak bisa ya.
Tidak bisa. Makanya kemarin cukup alot gitu ya, katanya sampai 6 bulan berkali bolak-balik diteliti, diulang-ulang katanya seperti itu. Tapi ya alhamdulillahnya karena HDI sudah on the track dari awal gitu ya. Dari segi bisnisnya, pembagiannya juga fair gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu, juga dari segi produknya juga produknya halal gitu ya. Sehingga mempercepat kita mendapatkan sertifikat halal, sertifikat syariah, bisnis syariah. Dan ini Mbak, saya mau juga cerita kemarin ya, daripada hari Kamis itu, ya di sana juga terus diinfokan nih. Terus kalau bisnisnya syariah, sudah syariah, gitu ya, harusnya cara menjalankannya bisnis juga syariah dong ya. Nah gitu ya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan cara menjalankan bisnisnya syariah gitu loh. Yang pertama kemarin itu diinfokan bahwa dari awal nih niat bisnisnya harus benar gitu ya. Kan Mbak Sarifah juga tahu ya, banyak sekali sekarang orang itu niat dari awalnya udah nggak benar nih mau jalan bisnisnya. Saya mau nipu orang nih, gitu juga ya. Banyak ini seperti ini. Ya. Iya, Bu. Yang pertama niatnya harus benar. Terus katanya yang kedua kemarin ya diajarkan bahwa mencarinya itu ya harus yang halal, produk-produknya halal, terus juga mencari prospek-prospeknya, mengclosing prospek itu juga harus yang halal gitu ya. Tidak menyerobot downline orang lain. Nah, itu juga salah satu loh cara menjalankan bisnisnya yang syariah gitu ya. Tidak menyerobot downline orang lain dan tidak menghina grup atau perusahaan lain, itu termaksud cara prinsip menjalankan secara syariah. Berarti seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya produknya halal, sistemnya halal, tapi kadang orangnya yang nggak syariah itu bisa jadi juga nggak syariah ya? Betul. Yang jadinya istilahnya malah bukan gitu, istilahnya jadi nggak berkah Mbak. Oh betul ya Bu. Nggak Ya. berkah. Karena ada pihak lain yang istilahnya dirugikan gitu ya Bu ya. Betul. Jadi bisa menjadi nggak berkah. Yang namanya nggak berkah itu gimana ya? Kalau misalnya untuk mencapai suatu posisi gitu ya di bisnis, misalnya saya harus berbuat curang dan sebagainya, saya bisa mencapai top posisi misalnya, tapi dalam menjalankannya nggak sesuai dengan syariah, ya mungkin dia bisa mencapai, tapi hidupnya kan nggak berkah, Mbak. Padahal kita carinya kan kalau hidup itu yang berkah, yang namanya berkah itu apa? Keluarga sehat gitu ya, terus rezeki yang didapat juga halal dan berkah ya gitu ya. Jadi tidak banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau itu Bu, kalau misalkan orang kadang kita kayak di marketplace jualan atau apa itu termasuk salah satu nggak ya Bu ya? Nah, itu kemarin juga diajarkan bahwa tidak boleh yang namanya cutting price. Itu ya. Nah, ini kan banyak yang di online ini cutting price banyak ya. banget, Bu. Jual di bawah harga. Itu nggak boleh. Itu nggak syariah jadinya. Kalau nggak syariah ya itu tadi, nggak berkah. Gitu. Banyak hal-hal ya Bu ya sebenarnya ya. Betul, banyak hal. Wah, kita ini ngobrol udah hampir setengah jam ya, Mbak. Kita ngobrol sendiri ya. Padahal aktor utamanya ada di belakangnya ini ya. Biasa Bu, kalau emak-emak ngobrol kayak gini kan kemana-mana biasanya ya lebih panjang. Betul. Gitu. Oke, Mbak Sarifah, mungkin kita ini aja ya, langsung aja untuk pembicaranya nih ya. Boleh ya, supaya kita nggak terlalu berlama-lama ya. Jadi ngobrol kita lanjutkan dengan tadi. Kalau mau tahu, oh iya Mbak Sarifah, ini kan kalau kita lihat kemarin kan juga ditanya. Terus pada saat HD belum syariah dan sekarang HD udah menjadi syariah, itu bedanya di mana? Orang kita tetap aja kan bisnis plan-nya? Bener nggak? Iya, tetap sama ya Bu ya. Betul. Nah, yang bedanya di mana gitu ya? Bedanya bahwa sekarang HD sudah syariah, bedanya di mana? Nah, ini
pembicara berikut ini nih yang akan menjelaskan. Ya, bedanya apa? Soalnya bisnis plan-nya tetap sama kok. Terus yang bedanya apa gitu ya. Nah, oke, untuk pembicara yang berikut ini ya, sebentar ya, kita lihat CV-nya. Oke. Oke, pembicara yang satu ini ya mempunyai banyak sekali pengalaman dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini adalah sebagai tim founder dan penasehat bisnis dari Baitul Mal wal Tanwir ya. Dan 2019 sampai 2024 sebagai ketua bidang kewirausahaan pada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia DPW DKI Jaya gitu. Oh, langsung ada gambarnya malahan ya. Dan beliau juga penggiat syariah nih di bisnis HDI dari sebelum HDI mendapatkan sertifikat syariah. Dan langsung saja ya tidak berlama-lama, beliau merupakan salah satu ya aktivis bisnis atau merupakan penggiat bisnis syariah. Langsung saja kita panggilkan Bapak Arief Bowo Prayoga Kasmo, PhD. Silakan Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Bu Fisti dan juga Mbak Sarifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, oke, saya paham Anda di masing-masing tempat sudah pagi, yes gitu ya, karena semua di mute kan ya, biar tidak mengganggu ya. Oke, pada hari ini ya kita akan membahas mengenai apa sih ya yang terkait dengan bisnis syariah HDI ya. Oke, tentu ini merupakan satu kebahagiaan kita semuanya ya, di mana HDI ini sudah tersertifikasi sebagai bisnis network marketing syariah ya. Dan ini merupakan satu keunggulan ya. Tadi sudah dibahas dan juga sudah diperbincangkan ya oleh Bu Fisti dan juga Mbak Sarifah ya. Ada satu hal di mana kita sama-sama harus mengetahui bahwa ini saya akan sharingkan ya, bahwa saya sendiri bergabung di bisnis HD ini mulai dari tahun sudah lama sebenarnya ya, dari semenjak saya kuliah ya S1, bayangkan ya, semenjak kuliah S1 sekarang saya lulus S3 gitu ya. Dan semenjak saya dulu bujangan, sekarang saya sudah beranak 2 dan anak saya yang pertama sudah kuliah ya. Iya, rekan-rekan sekalian ya, ada satu hal yang sangat mendasar yang kenapa saya join di bisnis ini, rekan-rekan sekalian. Mungkin ini bisa menjadi satu awal yang bisa juga menginspirasi rekan-rekan semuanya yang mungkin juga yang baru bergabung ataupun juga yang mempertanyakan apakah bisnis HD ini bisa untuk diandalkan dalam jangka panjang ataupun bisa membiayai seluruh kehidupan kita, ataupun bisnis HD ini benar-benar oke banget nggak sih gitu ya. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, sama semuanya bahwa saya juga mengalami sesuatu di mana saya menginginkan ya saya punya masa depan yang baik. Artinya apa? Bahwa bisa tercukupi secara ekonomi dengan baik. Saya punya pengalaman pribadi di mana ketika saya ingin masuk di kuliah kedokteran, jadi saya dulu waktu lulus SMA ya, inginnya masuk di Fakultas Kedokteran ya, saya bilang sama bapak saya ya, Pak saya mau masuk kuliah kedokteran gitu ya. Bapak saya bilang begini, Arief, kalau kamu kuliah di kedokteran ya,
kamu bisa kuliah, adik-adikmu belum tentu bisa kuliah nanti. Ya, kenapa? Karena bisa jadi biaya kuliahnya habis buat kamu semua, sedangkan Bapak tidak punya dana yang cukup untuk itu. Begitu. Jujur rekan-rekan sekalian, ya, ketika saya mendengar Bapak saya ngomong begitu, terus saya paham, ya, karena saya adalah anak pertama laki-laki. Ya. Adik saya 2 laki-laki semua, kakak saya 1 perempuan. Ya. Sehingga saya langsung mempupuskan, ya, keinginan saya untuk masuk fakultas kedokteran, ya, dan saya langsung banting setir untuk masuk di fakultas ekonomi. Yang saat itu saya berpikir bahwa yang penting saya bisa cepat selesai dan saya bisa cepat kerja, begitu ya, cepat mendapatkan uang, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, ya, pengalaman saya, ya, secara pribadi saya tidak ingin terulang, ya, kepada saya ketika nanti anak saya bilang ketika dia mau kuliah, ya. Sehingga saya berpikir, ya, apa yang harus saya lakukan, ya. Nah, saya melihat, ya, bisnis multi level marketing HDI ini menjadi satu bisnis yang sangat bagus. Kenapa? Karena saya yang latar belakangnya adalah saya bukan orang yang berkemampuan secara finansial, ya. Artinya bahwa saya nggak punya modal uang yang cukup, begitu ya, untuk memulai satu usaha atau wirausaha. Saya bisa untuk merintisnya, melakukan bisnis, ya. Dan saya bisa untuk mendapatkan, ya, penghasilan, ya, sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan atau aktivitas bisnis saya, ya, yang jumlahnya tidak terbatas, ya. Nah, dan itu saya lihat merupakan satu hal yang sangat baik. Kenapa? Karena tidak hanya saya sendiri, rekan-rekan sekalian, banyak juga, ya, di HDI yang mereka itu latar belakangnya adalah betul-betul dari mereka yang secara ekonomi, ya, tidak berkemampuan, mereka hari ini bisa untuk punya kehidupan yang sejahtera. Nah, maka apa yang menjadi satu bagian ini, ya, saya bilang ini bisnis bagus banget ini, ya. Bisnis ini adalah bisnis di mana yang bisa membantu dan menolong orang lain, siapapun juga, apapun juga latar belakangnya. Sehingga bisnis ini sangat mulia sekali, gitu ya. Maka rekan-rekan sekalian, semenjak itu saya memutuskan untuk saya serius pelajari bisnis network marketing atau MLM HDI. Yang saat itu, ya, lingkungan saya, keluarga saya, teman-teman saya, ya, itu banyak yang mensaksikan, bahkan banyak yang mencemooh dan mengejek, ya. Arif, kamu itu kayak orang nggak berpendidikan aja. Kan kamu tahu MLM itu apa, MLM menipu lagi-lagi menipu, begitu kan? Dan ya karena banyaknya berbagai macam kasus, ya, saat itu, ya, money game dan sebagainya, ya, yang membuat, ya, masyarakat dan orang-orang sekeliling saya sangat tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan saya untuk saya serius untuk mempelajari bisnis ini. Namun rekan-rekan, karena berbekal keyakinan yang saya miliki bahwa saya tahu ini bisnis bagus, ya, dan bisnis yang real dan juga bisnis yang bisa untuk membuat, ya, saya memiliki kebebasan finansial, ya, dan bahkan kebebasan waktu, ya, maka saya putuskan untuk saya pelajari, ya, apa dasarnya, ya, bahwa saya sebagai seorang Muslim tentu saya jadikan Al-Quran sebagai landasan ataupun pedoman dalam kehidupan saya, di mana di surat Al-Isra di ayat 36, ya, disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu rekan-rekan dasarnya. Kenapa saya bergiat untuk ikut training di HDI dan saya pelajari, ya. Dan tidak hanya sekali, ya, rekan-rekan, ya, saya ikut, ya, training itu berkali-kali, ya, business plan berkali-kali, gitu ya, product knowledge berkali-kali, begitu ya, sampai saya paham. Saya nggak paham, saya tanya dengan yang lebih senior, ya, yang mereka lebih mengetahui, ya.
Saya tanya, saya nggak paham lagi, saya tanya lagi, begitu ya. Kenapa? Ya karena saya tahu ini bagus, tapi saya harus punya ilmunya, begitu. Ya. Nah, kenapa? Karena kita kalau ngomong MLM, ya sampai-sampai ya penipu pun ya rekan-rekan ya, artinya perusahaan yang jelas-jelas merugikan masyarakat yang menipu pun bilangnya begini, ini bukan MLM loh. Sakit hati nggak? Kurang ajar ya. Artinya emang what's wrong about MLM gitu. Dia jelas-jelas money game, cuman dia bilang ini bukan MLM. Nah, maka waktu kemarin ya 2021 bulan Maret ya OJK merilis ya 28 perusahaan gitu ya yang terindikasi apa namanya merugikan masyarakat ya dalam kategori money game ya dan yang lain-lainnya begitu ya. Ya. Itu saya lihat juga ya mereka itu di dalam promosinya bahkan ada yang menuliskan salah satunya ya ini bukan MLM ya. Jadi yang kripto, forex, robot ya dan sebagainya mereka tuh nulis di bawahnya ini bukan MLM. Wah, kurang ajar padahal mereka itulah yang sebenarnya melakukan penipuan ataupun yang merugikan masyarakat. Dan alhamdulillah ya OJK bisa cepat ya untuk mengatasi dan menutup ya perusahaan-perusahaan ini ya. Tapi demikian tidak tertutup kemungkinan hari ini ya yang namanya menipu ya itu bisa saja mereka berkedok lain gitu kan ya dengan berbagai nama-nama yang berbeda ya sehingga ini perlu kita waspadai ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya bahwa bicara mengenai MLM rekan-rekan ya saya juga pelajari juga ya saya cari ya referensinya ya di DSN MUI ya jauh sebelum perusahaan HDI mengajukan untuk sertifikasi halal ya saya pelajari ya berbagai macam literaturnya di sana ya memang MLM multi level marketing ya dinyatakan oleh MUI ya itu tidak bisa dipukul rata dinyatakan haram ya. Kenapa? Pasalnya MLM sebagai salah satu model penjualan langsung ya. Ada yang haram karena mempraktekkan skema money game, ponzi dan piramida yang bisa berdampak merugikan. Jadi itu yang menjadi poinnya. Dan selanjutnya saya pelajari lagi rekan-rekan bahwa yang namanya penerapan ya syariah itu juga ada yang terkait dengan penerapan maqasid syariah. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang tanya ya, Pak Arief dan teman-teman yang lain, kenapa dulu waktu belum ada sertifikasi syariah, kenapa kok Pak Arief dan teman-teman berani untuk tetap menjalankan HDI ini ya dan menyampaikan bahwa HDI ini sesuai dengan syariah. Apa dasarnya? Dasarnya adalah maqasid syariah. Ya, maqasid syariah itu apa? Yaitu untuk melihat halal atau tidak, itu maka harus dilihat sejauh mana prakteknya. Ya, setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama syariat Islam, begitu ya. Ya, jadi tidak hanya dari labelnya aja. Ya, dalam maqasid syariah itu justru yang paling hakiki adalah prakteknya gimana gitu. Prakteknya sesuai nggak dengan ajaran agama Islam, begitu ya. Nah, setelah kami pelajari ya apa yang dipraktekkan di BIS HDI ya dari A sampai Z itu sesuai dengan syariat Islam. Makanya kami ya sangat percaya diri ya untuk menjalankan bisnis ini dan juga mengajak berbagai kalangan dan juga teman-teman dan juga sama-sama untuk menyampaikan bahwa yuk kita jalankan bisnis ini secara syariah begitu ya. Dan alhamdulillah doa-doa kami semuanya ya dan juga doa-doa Bapak Ibu sekalian ya itu diijabah oleh Allah ya. Kemarin ya perusahaan mengurus untuk formalitasnya gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, bicara mengenai syariah ya, rekan-rekan sekalian ya. Ini saya ingin sampaikan bahwa ini adalah satu potensi yang besar rekan-rekan ya. Kita hidup di Indonesia, kita ada di Indonesia ya.
Indonesia adalah ya, pasar syariah yang besar, ya, bahkan terbesar di dunia. Ya. Kenapa? Karena jumlah penduduknya. Ya. Penduduk Muslim Indonesia itu mencapai 87,2% dari total penduduk. Ya. Sehingga peluangnya besar sekali. Ya. Ya. Dan hal yang lainnya adalah, ya, rekan-rekan sekalian, ya, ini berdasarkan hasil riset ya rekan-rekan ya, atau penelitian ya, bahwa yang namanya penduduk Muslim Indonesia itu dibagi menjadi 4 segmen rekan-rekan, ya, yaitu ada yang disebut sebagai segmen apatis. Segmen apatis itu yaitu mau halal kayak haram kayak nggak peduli, yang penting harganya murah begitu, harganya terjangkau, gitu ya. Itu segmen apatis, ya. Ada yang disebut juga segmen rasionalis. Nah, segmen rasionalis ini adalah dia memperhatikan terkait dengan kualitas dan nilai-nilainya. Ini bagus nggak, baik nggak, begitu kan, gitu ya. Nah, ya tanpa dia melihat ya kalaupun misalkan belum berlabel pun ya, yang penting bagus, yang penting baik, oke lah begitu ya. Ini ada segmen rasionalis ya. Dia jadi lebih kepada fungsinya gitu ya. Nah, ada yang segmen ya, di mana segmen yang disebut sebagai segmen universalis rekan-rekan, di mana segmen ini yaitu dia ya sangat memperhatikan rekan-rekan ya, selain juga fungsinya dia perhatikan kualitasnya bagus apa enggak begitu kan, gitu ya. Ya, manfaatnya terbukti enggak begitu ya. Ya. Dan dia punya label syariah enggak atau punya label halal apa enggak gitu ya. Ini adalah segmen universalis ya. Dan ada lagi segmen di mana ya dia yang mementingkan yang penting syariah apa enggak gitu ya. Saya mau beli gitu, yang penting halal apa enggak? Halal saya beli gitu ya. Gitu ya. Untuk kemanfaatannya atau kualitasnya dia lihat juga sih ya, tapi yang penting syariah apa enggak, halal apa enggak gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ini kemarin dilakukan satu riset ya, di mana ya rekan-rekan sekalian ya, bahwa ya ada 44% rekan-rekan ya masyarakat Indonesia hari ini ya, ini risetnya masih baru ya, kemarin ya di akhir tahun 2021 ya. Itu 44% ya masyarakat Indonesia itu hari ini ya itu memiliki preferensi syariah yang cukup kuat rekan-rekan ya. Itu dari golongan mana? Golongan konformis dan golongan universalis rekan-rekan. Ya. Dan juga dikontribusikan juga dengan yang rasionalis juga begitu ya. Kenapa? Karena syariah identik dengan hal yang baik kan gitu ya. Gitu ya. Syariah identik dengan hal yang bermutu, berkualitas, baik, jujur dan sebagainya seperti itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ditambah lagi nih rekan-rekan ya. Nah, kenapa kita mesti memanfaatkan ya momentum ya HDI syariah ini ya untuk perkembangan bisnis kita di HDI ini, karena hari ini rekan-rekan ya yang namanya pasar milenial ya ini juga sudah diriset juga ya rekan-rekan ya, bahwa mereka itu punya engagement ya terhadap hal-hal yang terkait dengan syariah itu cukup besar rekan-rekan. Ya, entah itu melalui hashtagnya di Facebook ya, dan juga dengan berbagai hal yang terkaitan dengan syariah ya di media sosial begitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita lihat ya dari negara-negara ya, tidak hanya negara Indonesia, rekan-rekan ya, Malaysia, Amerika, Pakistan dan Inggris ya, India, Saudi Arabia, Filipina, Australia, Singapura ya. Ini juga punya satu fenomena yang sama rekan-rekan ya. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Sarifah ya. Sekarang kulkas pun juga berlabel halal gitu ya. Ya, sabun cuci pun juga deterjen berlabel halal gitu kan. Ya padahal nggak dimakan gitu ya. Kenapa demikian rekan-rekan? Karena hari ini rekan-rekan kalau kita bicara mengenai produk halal, produk syariah itu sudah gaya hidup rekan-rekan. Sudah masuk kepada lifestyle, gaya hidup ya. Lo kalau nggak syariah nggak oke ya kan. Lo kalau konsumsi yang nggak halal nggak oke gitu kan. Lifestyle ya sudah merupakan gaya hidup begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya,
ditambah lagi ini rekan-rekan ya. Ini jadi kalau di bidang syariah dan juga di bidang produk halal ya rekan-rekan ya, itu ada report ataupun ada laporan ya riset ya yang dipublikasikan ya tahunan ya. Itu dari Global Halal Food Market Report ya. Ya. Ini menunjukkan rekan-rekan ya di masa pandemi ini ya rekan-rekan ya, itu permintaan ya akan produk-produk ya untuk produk halal ini meningkat rekan-rekan ya. Kenapa? Ya karena ya mereka itu mencari sesuatu yang identik dengan sesuatu yang bagus, berkualitas, bernutrisi ya, kaya akan vitamin dan sebagainya ya, dan juga sesuatu yang baik begitu ya. Dan ini tidak hanya berlaku ya rekan-rekan di negara-negara Islam ya, tapi juga negara-negara non OIC ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya, ada Brazil, India ya, ini juga berbagai merek ya, ini ya, merek apa perusahaan ya yang mereka itu hari ini ya perusahaan-perusahaan besar ya multinasional company ya, mereka yang mereka sebagai pemasok ya untuk produk-produk halal dunia ya sampai dengan di Switzerland ya, New Zealand ya, dan Perancis ya dan sebagainya ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan sekalian ya, ini rekan-rekan ya kita pakai momentum ini ya, bahwa di mana ya rekan-rekan sekalian ya sertifikasi ya dari Dewan Syariah Nasional MUI ini kepada PT Harmoni Dinamik Indonesia ya, ini merupakan sesuatu yang tadi sudah dibahas juga di awal ya, sesuatu yang sangat-sangat istimewa ya. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan rekan-rekan ya, dari lebih dari 198 ya perusahaan multi level marketing di Indonesia ya, yang tergabung di APLI maupun yang tidak tergabung di APLI ya, itu hanya ada sekitar ya 11 perusahaan yang tersertifikasi syariah, dan salah satunya itu adalah PT Harmoni Dinamik Indonesia. Melihatnya di mana rekan-rekan? Rekan-rekan bisa search kok di DSN MUI ya di websitenya DSN MUI ya. Gitu ya. Jadi bukan abal-abal ataupun bukan ngaku-ngaku gitu ya. Ya, ini suatu hal yang memang betul-betul seperti tadi disampaikan ya, istimewa ya. Kita betul-betul harus manfaatkan ini menjadi suatu hal yang menjadi nilai jual ataupun nilai tambah daripada bisnis kita ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya. Apa sih bedanya HDI dulu dengan HDI sekarang yang sudah tersertifikasi syariah rekan-rekan ya? Dulu ya saya beserta teman-teman yang lainnya ya di HDI ya itu juga sering rekan-rekan mengadakan seminar mengenai bisnis syariah sampai ada CD-nya ya, ya. Cuman dulu rekan-rekan ya kita kan belum tersertifikasi syariah secara formal, sehingga kita nggak punya yang namanya di perusahaan HDI itu Dewan Pengawas Syariah rekan-rekan, gitu ya. Nah Dewan Pengawas itu gunanya buat apa sih? Gunanya adalah rekan-rekan kan juga namanya manusia rekan-rekannya, bisa jadi hilaf ya, bisa jadi lupa begitu ya. Nah Dewan Pengawas Syariah ini fungsinya adalah mereka untuk mengingatkan dan juga meluruskan jika pengelola dalam hal ini PT Harmoni Dinamik Indonesia itu di dalam penyelenggaraannya ya, dalam pengelolaan bisnisnya ya, itu melanggar kaidah-kaidah syariah gitu ya. Nah, Dewan Pengawas Syariah HDI ya, itu hari ini saat ini ya, itu ada 2 ya. Yang pertama adalah Dr. Haji Muhammad Sofwan Jauhari ya. Kalau dilihat dari latar belakang beliau, mereka memang sangat kompeten sekali ya. Juga sudah tersertifikasi ya dari Dewan Syariah Nasional ya, dan juga Ustadz Fauzan Sugiono ya, ini juga ya sangat qualified sekali ya, beliau adalah S2 ya, lulusan dari Magister Agama ya,
di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, ya. Dan memang beliau dikenal ya sebagai ustadz yang concern dan juga tersertifikasi ya terkait dengan syariah ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, tentu pertanyaannya ya, kalau rekan-rekan sekalian ya, mungkin yang masih apa namanya kok bisa sih MLM itu halal gitu ya. Gitu ya. Kenapa bisa MLM itu halal? Oke, rekan-rekan sekalian ya. Kita mengacu kepada Al-Qur'an ya. Jadi ini bisa di capture ya, bisa dipoto ya. Ya, jadi di surat An-Nisa ya ayat 29 ya disebutkan, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu ya. Dan juga di surat Al-Mutaffifin ya ayat 1 sampai dengan 3 ya, kecelakaanlah besarlah bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya. Terus selanjutnya adalah ya di Al-Maidah ayat 1 ya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya. Nah, jadi akad itu merupakan bagian penting dari aktivitas bisnis syariah ya. Selanjutnya adalah di Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan. Ya. Dan juga di ayat Al-Baqarah ayat 198 ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Tidak ada dosa bagi kita untuk mencari karunia dari Tuhan, dari Allah. Ya. Ya memang sistem MLM waktu zaman Rasulullah memang belum ada. Ya. Sama seperti halnya ya alat-alat canggih ya zaman Rasulullah kan memang belum ada gitu kan. Nah, tapi itu adalah bagian karunia yang Allah berikan sesuai dengan masanya. Maka kalau nyari referensi network marketing atau MLM ya di zaman Rasulullah ya nggak ada gitu ya. Ya. Tapi kita beracuan ya pada itu adalah bagian ya dari karunia yang Allah berikan. Terkait dengan apa? Yaitu untuk mencari karunia Allah. Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan rezeki gitu ya, atau berniaga gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, selanjutnya adalah di Al-Baqarah ayat 275 ya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli. Nah, ini jawabannya. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Dan selanjutnya adalah ya, hai orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Dan selanjutnya di Al-Baqarah ayat 279, kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi oleh orang lain. Makanya itu kenapa pada sistem MLM ya yang syariah ya itu sangat jelas ya bahwa mereka semua punya kesempatan yang sama. Tidak boleh ada yang menzalimi dan tidak boleh juga ada yang dizalimi. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan hadisnya, Pak? Gitu ya. Oke ya. Hadisnya ya riwayat Tirmidzi ya dari Amr bin Auf ya. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Begitu ya. Ya, jadi yang halal, ya haram begitu ya. Jadi tidak boleh ya membalik-balikkan begitu ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ya, ini dasarnya juga ya. Ya, terus selanjutnya di hadis yang lain ya, Nabi SAW melarang jual beli dengan melempar batu dan jual beli gharar atau jual beli yang sifatnya untung-untungan atau nggak pasti gitu ya. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah di hadis yang lain, barang siapa kamu menipu kami maka ia tidak termasuk golongan kami. Ya, jadi kenapa tadi disampaikan juga ya, kita ikut bisnis MLM ini niatnya harus benar ya. Nggak boleh niatnya menipu. Mau menipu orang ataupun mau untungnya dia sendiri ya, tapi orang lain rugi gitu ya. Nah itu ingat ya bahwa kalau itu kita lakukan ya tadi disebut tadi nggak berkah ya. Nggak berkahnya gimana ya ini ya.
ancamannya ya, nggak termasuk golongan kami ya, berarti ya golongannya siapa ya, nggak tahu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, jadi itu tadi ya hadis yang ada yang menjadi satu dasar-dasar terkait dengan kenapa MLM itu halal begitu ya, gitu ya. Ya. Dan dalam kaidah fikihnya yaitu ujroh atau kompensasi ya harus sesuai dengan tingkat kesulitan atau kerja gitu ya. Nah, kita nanti bisa lihat ya di bisnis plan-nya HDI itu yang namanya ujroh atau kompensasi itu ya sesuai dengan tingkat kesulitannya begitu ya, ya kan ya. Kalau mereka yang rajin prospek, follow up pembinaan ya insya Allah mereka akan mendapatkan ya hasil yang memang besar kan begitu kan ya. Dan itu tercermin dalam bisnis plan HDI ya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian ya, kita masuk kepada kenali akad ya. Akad ya. Kemarin juga ketika pertemuan dengan pengawas Dewan Syariah HDI ya, disampaikan juga mengenai akad ya. Kenapa akad ini penting ya? Karena di Al-Qur'an ya di ayat pertama Al-Maidah ya surat Al-Maidah disebutkan hai orang-orang yang beriman punilah akad-akad itu ya. Apa sih akad itu ya? Akad itu ya akad itu didefinisikan sebagai pertalian ijab ya. Ya, jadi pernyataan melakukan ikatan atau kesepakatan gitu ya. Dan qabul, pernyataan menerima ya, ikatan dan juga kehendak ya, sesuai dengan yang disepakati ya. Ya, atas apa yang menjadi kesepakatannya gitu ya. Nah, jadi biar tidak ada yang merasa tertipu atau ditipu ataupun hal-hal yang merugikan di kemudian hari, maka di dalam bisnis syariah itu akad itu menjadi penting ya. Nah, kalau kita lihat ya rekan-rekan ya, jadi kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Haji Sofwan ya, Ketua Dewan Pengawas Syariah HDI ya, bahwa akad yang berlaku di bisnis HDI itu adalah akad jualah ya dan akad bai rekan-rekan ya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, sebelum saya masuk ke sini ya, saya juga akan menyampaikan bahwa ini perlu dipahami ya rekan-rekan ya. Mungkin di luar sana mereka yang nggak paham ya sistem dan juga bisnis HDI menyampaikan, wah kan ada yang disebut sebagai samsara ya, samsara ya. Jadi satu kesepakatan dalam dua akad ya. Nah itu sekali lagi rekan-rekan ya, kita di bisnis HDI ya itu akad kita ya adalah satu di mana kita akadnya adalah dengan ya PT Harmoni Dynamic Indonesia ya. Ya, jadi kita semuanya itu ya baik posisinya upland maupun downland ya itu akadnya sama, yaitu akadnya itu dengan bukan akadnya sama uplandnya ya. Jadi bukan ada akad dalam akad, tidak ya. Akadnya adalah ya dengan PT Harmoni Dynamic Indonesia ya. Dan semuanya itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama ya. Persoalan upland dan downland hanya persoalan siapa yang lebih duluan masuk ataupun yang siapa yang mensponsori dan disponsori, itu aja gitu ya. Kenapa? Karena nanti juga bisa terlihat ya dalam bisnis plan HDI ya bahwa mereka yang masuk belakangan pun ya mereka bisa untuk ya mendapatkan peringkat ya itu lebih tinggi dibandingkan yang duluan. Nggak hanya peringkatnya, bonusnya juga ya. Rekan-rekan kerja saya ya itu banyak yang mereka peringkatnya lebih tinggi dibandingkan saya ya, dan juga bonusnya juga ya begitu ya. Ya. Kenapa demikian? Ya iyalah ya mereka melakukannya lebih baik dibandingkan saya, ya jelas mereka akan mendapatkan yang lebih baik begitu ya. Kenapa? Karena kita akadnya satu, akad kita yaitu dengan perusahaan HDI ya. Nah, akadnya apa rekan-rekan? Itu akad jualah dan akad bai ya rekan-rekan ya. Nah, akad jualah itu apa ya? Rekan-rekan ya. Akad jualah ya yaitu suatu kontrak ya di mana pihak pertama menjanjikan, pihak pertama siapa? Yaitu HDI ya. Menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua siapa? Kita sebagai enterpriser ya.
atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua. Apa bentuk tugas pelayanannya? Yaitu melakukan prospecting, ya kan, melakukan follow up, melakukan pembinaan, ya kan, melakukan presentasi, memberikan training, kan gitu kan, ya, kepada rekan-rekan kerjanya, kan gitu ya, ya kan. Nah, untuk kepentingan pihak pertama, ya. Kenapa? Karena kita kemana-mana bawanya namanya HDI kan, ya, gitu ya. Dan yang kita sampaikan adalah bisnis plan HDI, ya. Jadi akadnya adalah akad jualah rekan-rekannya, gitu ya. Nah, ini penting untuk dipahami, ya. Selanjutnya adalah akad BAI, ya. Akad BAI, ya, itu yaitu akad transaksi jual beli, ya. Jadi dalam transaksi ini, ya, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan, ya. Jadi akadnya yaitu akad jualah dan akad BAI, ya. Rekan-rekan sekalian, ya, ini nanti yang terbaru rekan-rekannya, bahwa di formulir pendaftaran, ya, nanti sudah tersebutkan ini, akad ini sudah tersebutkan, ya. Akadnya ini akan tersebutkan, ya, di balik itunya, di balik formnya itu, ya. Dan juga kemarin juga sudah disampaikan oleh perusahaan, ya, PT Harmoni Dynamics Indonesia, pihak manajemen, bahwa tidak hanya di form, ya, tapi juga untuk pendaftaran online pun juga demikian, ya, seperti itu, ya, nanti sudah disebutkan untuk terkait dengan akad ini, ya. Sehingga harapannya adalah, ya, semua kita itu memahami, ya, bahwa kita ini bisnisnya bukan bisnis sama upline kita, ya. Ya, akadnya jualah, ya. Jadi kita adalah dengan PT Harmoni Dynamics, ya. Upline dan downline itu adalah mitra, ya, tim, ya, kerjasama tim, ya, gitu ya. Oke, nah rekan-rekan sekalian, ya, oke, sekarang kita akan bahas, ya, di mana sih letak syariahnya, kan gitu ya. Nah, di mana letak syariahnya, ya. Oke, rekan-rekan, ya. Yang pertama adalah, ya, HDI, ya, itu punya objek transaksi real yang diperjualbelikan, ya. Objek transaksi real yang diperjualbelikan, ya. Rekan-rekan sekalian, ya. Selanjutnya adalah, ya, HDI itu punya produk, ya, barang, ya, yang diperdagangkan, ya, dan juga produk HDI semuanya sudah tersertifikasi halal, ya. Dan juga peruntukannya pun juga bukan sesuatu untuk yang haram, ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, ya, terkait dengan ini, ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah, ya, untuk transaksi perdagangan yang dilakukan di HDI, ya, itu tidak ada, ya, mengandung penipuan, ya, dan juga tidak ada mengandung untung-untungan. Untung-untungan itu maksudnya adalah, wah, dia bisa dapat, gue nggak bisa dapat, gitu, untung-untungan, gitu. Enggak, ya, semuanya siapapun juga kita, latar belakang apapun kita, kalau kita jalankan sistemnya maka kita akan bisa mendapatkannya, gitu ya. Dan juga tidak ada unsur riba, ya. Kenapa? Karena sudah jelas rekan-rekannya, untuk semua aktivitas pembelian juga tidak ada yang ditundakan, begitu ya, semuanya, ya. Dan juga bonus juga, yang mentransfer bonus itu bukan upline, ya, rekan-rekan, ya. Yang mentransfer bonus itu, ya, setelah dihitung omset setiap bulan, ya kan, per bulan, ya, dan setelah dihitung, ya, sesuai dengan persentase yang menjadi hak kita, ya, perusahaan membayarkan bonus kita masing-masing, ya, ditransfer ke rekening kita masing-masing, ya. Selanjutnya adalah doror, ya, yaitu sesuatu yang membahayakan. Tidak ada produk HDI yang membahayakan. Semuanya produk HDI tersertifikasi Balai POM, ya, dan juga tersertifikasi untuk, ya, halal, ya, dan juga untuk sertifikasi yang lainnya, bahkan di buku MIMS juga ada, ya. Dan juga untuk apa yang dilakukan, ya, ataupun apa yang dilakukan dalam pekerjaan di bisnis HDI, ya, itu tidak ada, atau bisnis plan-nya itu tidak, ya, menzalimi, ya. Artinya bahwa semuanya masing-masing kita, ya,
melalui bisnis plan HDI itu bisa mendapatkan hal yang sama. Ya, mau yang gabung duluan, mau gabung belakangan, siapapun juga, ya, latar belakang pendidikannya apapun juga, warna kulitnya apapun juga, ya, bentuk matanya apapun juga, hidungnya bentuknya seperti apapun juga, ya kan, semuanya punya kesempatan yang sama, ya. Jadi tidak ada yang dizalimi, ya. Dan juga ini penting rekan-rekan, ya, bahwa ya tidak ada maksiat, ya. Kenapa? Karena juga ya selalu ya memperhatikan ya dia terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu yang baik ya. Jadi tidak ada maksiat dalam transaksi ya. Jadi produknya apa yang dijual ya, bentuknya, manfaatnya ya dan sebagainya itu semuanya jelas ya. Nah, selanjutnya adalah ini saya tunjukkan ya rekan-rekan ya bahwa perusahaan HDI sendiri rekan-rekan ya itu real ya rekan-rekan ya. Kantornya itu betul-betul ada ya, bukan virtual ya rekan-rekan ya. Ada ya di Indonesia, adalah kantor pusatnya di Menteng ya. Di Jalan Probolinggo ya. Nanti bisa ke sana ya untuk lihat langsung buat bagi yang belum pernah ke sana ya, foto dan sebagainya ya untuk menunjukkan bahwa bisa ini bisnis yang real ya kan. Selain itu juga kalau rekan-rekan ya berkesempatan ke Malaysia ya, Singapura, Hong Kong, Filipina ya, juga bisa untuk mampir ke kantor HDI yang ada di negara-negara tersebut ya, real ya. Saya sudah pernah untuk mampir untuk yang di kantor di Malaysia karena saya 5 tahun saya tinggal di Malaysia ya. Terus selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, bahwa apa yang didapatkan dari HDI ya, keuntungan dari HDI kan tadi disebutkan tadi ya bahwa keuntungannya tidak untuk maksiat ya. Nah, keuntungan dari HDI jelas rekan-rekan HDI punya yang namanya HDI Foundation ya. Yaitu di mana ya HDI itu memberikan untuk bantuan untuk pembangunan sekolah, program anak asuh ya, program sukarelawan dan juga masih banyak lagi rekan-rekan termasuk program bantuan untuk para medis yang ketika kemarin itu di awal-awal Covid ya. Dan bantuannya juga terus berlanjut juga ya dengan berbagai macam bentuk ya untuk bantuan ya ke berbagai panti asuhan dan yang lain-lainnya ya, sehingga sudah jelas rekan-rekan ya bahwa keuntungan yang didapatkan oleh HDI itu disalurkan kembali kepada hal-hal kebaikan ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, semua kita enterpriser HDI ya itu taat pajak ya. Nah, ini apa kaitannya rekan-rekan dengan syariah rekan-rekan? Kaitannya apa sih dengan syariah ya? Bahwa kita ya dalam menjalankan bisnis HDI ya, kita punya kontribusi ya kepada negara ya. Dan itu diakui sendiri rekan-rekan ya bahwa pada masa pandemi ini ya oleh Pak Agus Suparmanto ya Bapak Menteri Perdagangan bahwa untuk ya industri MLM ya termasuk HDI ya mungkin bisa jadi yang paling besar HDI ya kontribusinya ya karena omset kita luar biasa ya melesat luar biasa di masa pandemi ini ya, itu memberikan kontribusi pemasukan negara ya yang besar ya, ini diakui sendiri oleh Bapak Agus Suparmanto ya. Kenapa? Karena kita semuanya baik secara individu ya, enterpriser ya yang sudah berpenghasilan dan sudah sesuai dengan ketentuan pajak, kita otomatis ya dipotong ya untuk bayar pajak ya, dan juga baik secara perusahaan tentunya juga ya gitu. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian ya, ini tadi saya sebutkan tadi produknya rekan-rekan ya. Nah, produknya apakah memberikan mudarat? Nah, ini di sini letak syariahnya rekan-rekan ya. Jadi ini ya sertifikasi untuk halal, Balai POM, Badan POM ya, terus AIDS control ya, quality control ya, ISO, MIMS ya. Ini merupakan bentuk daripada syariah rekan. Ya, bentuk dari syariah ya. Ini ada suara yang masuk, bisa dibantu di mute kan? Oke, bisa dibantu di mute kan?
ya. Nah, ini bentuk dari syariah rekan-rekan ya, bahwa produk-produknya itu ada jaminan kualitasnya. Ya. Kalau nggak ada jaminannya ini rekan-rekan, maka HDI nggak bisa dikategorikan untuk perusahaan syariah rekan-rekan. Ya. Makanya itu kenapa hari ini ya masyarakat ya dan semua kalangan ya itu mereka setuju yang namanya predikat syariah ataupun halal itu identik dengan kualitas dan ada jaminan, ada assurance gitu ya. Kenapa? Karena ini harus ditopang dengan berbagai macam sertifikasi ini ya. Dan selanjutnya adalah ya ini buat rekan-rekan yang belum tahu ya, untuk sertifikasi ini halal ya itu berlaku juga secara internasional rekan-rekan ya. Ya. Jadi ada sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh ya badan ya sertifikasi halal di Amerika ya dan juga di New Zealand ya sesuai dengan produk asal kita ya. Kita ada beberapa produk yang berasal dari Amerika sehingga yang mengeluarkan adalah IFANCA, Islamic Food and Nutrition Council of America, dan juga yang produk yang berasal dari New Zealand yaitu dikeluarkan oleh the Federation of Islamic Association of New Zealand ya. Nah, ini yang boleh difoto ya untuk langsung dicek ini ya, dan juga ini bisa juga nanti ditunjukkan kepada prospek dan rekan kerjanya ya bahwa sertifikasi halalnya kita ini bukan abal-abal ya, bukan kayak yang di mungkin asal beli stiker halal tempel halal gitu ya, halalmui.org ya, ini langsung bisa untuk dicek ya. Nah bisa langsung dilihat juga rekan-rekan nanti keluarnya seperti ini rekan-rekan ya. Nanti keluar seperti ini ya di lamannya MUI itu ya, LPPOM MUI ya, di sini ya kita bisa lihat ya ini ya bahwa untuk sertifikasi halal dari New Zealand yaitu APHS ya, itu termasuk sertifikasi halal yang diakui oleh MUI gitu ya. Nah ya. Oke ya. Terus selanjutnya juga yang dari Fians juga sama, yaitu termasuk sertifikasi halal yang diakui oleh MUI ya. Dan selanjutnya juga yang dari Amerika, IFANCA juga demikian, itu adalah termasuk sertifikasi halal yang diakui oleh MUI Indonesia. Gitu ya. Jadi mungkin ada ya beberapa mungkin punya prospek atau rekan kerja ya yang tanya gitu kan. Ini dari produk Amerika nih ya. Ininya sertifikasi halalnya nih mana nih gitu kan ya. Ini kita kalau dari Amerika sertifikasi halalnya dari IFANCA ya. Nah itu bisa dicek di laman MUI bahwa itu sertifikasi halal yang diakui oleh MUI ya. Oke. Nah jadi itu untuk produk-produk importnya rekan-rekan ya. Untuk produk-produk lokal atau produk yang dibuat di Indonesia maka sudah jelas untuk sertifikasi halalnya dikeluarkan oleh MUI. Itu Propoelix ya, Bibotanik ya, series ya, baik itu untuk hand body-nya, baik itu untuk mouthwash-nya ataupun facial wash-nya, Bi-Ultra, Prolis dan Propoelix Plus ya, ini adalah produk-produk yang dibuat di Indonesia ya. Oke. Oke ya. Baik, sudah masuk asar ya. Oke, saya izin sebentar ya untuk menyelesaikan ya. Ya. Oke, juga termasuk untuk yang produk-produk yang lainnya ya. Jadi, nah ini semuanya menjadi satu bagian penting kenapa perusahaan HDI ya itu tersertifikasi syariah. Jelas beda dong, beda gitu ya. Gitu. Apa bedanya? Ya ini bedanya, begitu ya. Ya. Terus selanjutnya ya yang keempat dan kelima yaitu tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, excessive markup ya, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas ya. Rekan-rekan sekalian ya bisa langsung ngecek ya. Ya, kan sekarang zaman internet ya. Untuk yang namanya madu ya. Madu gurun atau madu dengan kadar air ya 17% ya. Atau madu yang diproduksi di daerah kering atau gurun ya. Itu harganya berapa per kilo? Ya, saya bisa pastikan ya karena saya sudah ngecek ya rekan-rekan ya gitu ya. Nah masalahnya saya nggak boleh nyebut merek
merek lain kan ya, itu harganya dibandingkan dengan produk kita itu masih lebih murah produk kita, produk HDI. Ya, sehingga apa? Kita bisa simpulkan yaitu produk kita ya itu harganya sepadan dengan kualitas. Ya, kenapa? Karena memang kualitasnya bagus gitu ya. Yang kelima adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota ya itu berdasarkan dia bentuk berdasarkan prestasi kerja atau berkaitan langsung dengan volume penjualan. Nah, rekan-rekan sekalian ya, ini kadangkala yang apa namanya sering juga ditanyakan. Ini berarti apa namanya tiap bulan ya kan kita untuk dapatkan bonus itu kita harus tutup poin 300 BP ya. Enak dong. Enak di tempat lain itu cuman tutup poinnya sekali aja udah dapat bonus terus-terusan. Loh, hati-hati. Yang kayak gitu ya nggak syariah. Kenapa? Karena ya yang namanya syariah yaitu bonus kita, pendapatan kita itu harus berdasarkan dari ya prestasi ya yang terkait langsung dengan volume atau hasil penjualan produk ya. 300 BP itu ya itu kalau dinilaikan dalam rupiah itu kan sekitar 1,7 ya, sekitar 1,7 1.700.000. Kalau dikonversikan di produk ya 3 sampai 5 produk gitu ya. Kalau Clover hari 1 kilo ya 3 kilo doang cuman ya, itu sudah 300 BP kan gitu ya. Kalau produknya campur-campur ya 4 5 paling banyak 6 produk lah begitu ya, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, bahwa setiap bulan itu kita kalaupun mau melakukan aktivitas penjualan itu kita hanya menjual ya 3 sampai 6 produk aja rekan-rekan. Apakah memberatkan? Tidak memberatkan kan? Ya kan? Gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang kita sudah bangun dari jaringan distribusi yang kita miliki ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ini tadi ya contoh ya bahwa harganya ya itu jelas ya sebanding dengan kualitas ya. Contohnya misalkan madu ya 1 kilo ya itu harga enterprise-nya atau membernya adalah 585 ya dan harga ecerannya 689.000 gitu ya, jelas ya, dan itu berlaku di semua provinsi yang ada di Indonesia kan gitu ya. Nah, oke. Terus selanjutnya rekan-rekan ya. Nah, ini tadi ya bahwa bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya. Ya, jadi di bisnis plan HDI itu sudah jelas rekan-rekan ya. Untuk prosentasenya ya dari ya bonus A ya override bonus ya, bonus B, C ya, D ya dan E ya, termasuk compressed features ya. Ya. Buat rekan-rekan yang belum ikut bisnis plan, training bisnis plan ya. Kita di HDI ini rekan-rekan ya. Itu kita bisa untuk mendapatkan atau kita bisa untuk bekerja sama ya dengan rekan kerja kita di bawah kita yang mereka serius ya. Mau untuk maju, mau bersama-sama untuk bisa berhasil di bisnis ini, walaupun dia kedalaman paling dalam sekalipun. Ya. Yang di atas-atasnya misalkan nggak aktif, dia cuma gabung untuk bisa apa namanya mendapatkan harga murah saja misalkan, ya begitu ya. Nggak apa-apa, ya kan sesuai dengan akadnya ya kan, nggak apa-apa. Ya, kita bisa untuk langsung untuk dia pegang untuk yang mereka mau aktif ya kan. Nah, itu nama di bisnis plan kita ada namanya mekanisme compressed features ya. Jadi perhitungan level itu yaitu dihitung bukan level 1 2 3 4 dan seterusnya, tapi berdasarkan ya volume penjualan yang dia lakukan di bulan itu gitu ya. Kalau nggak sampai 300 BP ya dia kompres gitu ke atas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan. Nah, rekan-rekan ya, bahwa kalau kita mau berkah, ya kan, ayo sama-sama kita jadikan bisnis HD ini menjadi satu wasilah. Ya. Apa tuh wasilah? Yaitu sarana kita untuk mencari rezeki yang halal.
ya. Sehingga apa? Kalau yang namanya sarana mencari rezeki, ya itu menjadi bagian pekerjaan kita, bisnis kita, ya kan? Ya. Nah, saya sendiri, ya kan, latar belakang saya adalah seorang dosen. Ketika saya ditanya bisnisnya apa Pak Arif, bisnis saya adalah HDI, gitu. Ya, kenapa saya posisikan bahwa HDI ini wasilah saya, gitu, untuk saya mencari rezeki, berbisnis lewat HDI, ya, sehingga di pikiran kita, di otak kita itu adalah bagaimana kita mengembangkan bisnis ini dan kita mengerjakan bisnis ini, gitu ya, dengan baik, ya. Nah, otomatis ya kita akan melakukan apa-apa saja yang menjadi hal yang harus kita lakukan dalam melakukan pembinaan untuk rekan kerja kita, ya. Dan selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu untuk bisnis plan HDI rekan-rekan itu tidak ada yang menimbulkan ikhra. Ikhra itu apa? Yaitu sesuatu iming-iming, ya, iming-iming yang tidak mungkin untuk bisa dicapai rekan-rekan. Rekan-rekan perlu ketahui ya bahwa HDI ya itu promo-promonya ya itu siapapun juga bisa untuk mendapatkan. Promo yang terbaru ini rekan-rekan yaitu promo Quantum of the Seas ya, mendapatkan 2 tiket kapal pesiar ya. Itu ya HDI sudah booking kapalnya ya. Sehingga apa? Sehingga di situasi apapun insya Allah kita tetap untuk bisa berjalan gitu ya di tahun 2023 nanti ya kan gitu ya. Dan selanjutnya rekan-rekan ya yang sudah mendapatkan sendiri ya itu jumlahnya sudah banyak, udah 1.500-an rekan-rekan. Begitu ya. Ya. Dan rekan-rekan sekalian ya yang mendapatkan itu pun juga ya tidak hanya mereka yang sudah lama ikut di HDI, tapi banyak mereka-mereka yang masih baru. Ini membuktikan bahwa ya, pemberian komisi atau bonus oleh HDI itu nggak ada ikhra-nya, nggak ada iming-iming ya, cuma iming-iming doang gitu ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi sudah mulai jelas ya bisnis plan HDI itu syariahnya di mana kan gitu ya. Nah, di situ rekan-rekan ya, gitu ya. Nah, termasuk juga paket ini rekan-rekan ya. Paket yang dijual oleh HDI ya, itu terdiri dari produk-produk yang memang berkualitas rekan-rekan ya, bukan mencampurkan produk yang nggak berkualitas dengan yang berkualitas. Itu nggak boleh, itu nggak syariah rekan-rekan ya. Nah, ya produk-produk yang memang betul-betul dibutuhkan gitu kan ya. Tergantung paketnya, ada yang paket family set, yaitu paket keluarga yang dibutuhkan oleh satu keluarga, ya dari madu sampai royal jelly, ya terus sampai untuk anak-anak juga ada, ya dan juga ada juga untuk P3K-nya, ya allopropolis cream-nya, gitu kan, itu namanya paket keluarga. Ada juga yang untuk paket meningkatkan daya tahan tubuh, ya Propoelix Power Set, ya produknya ya isinya ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kan gitu ya. Jadi bukan paket yang sengaja disisipin yang nggak laku gitu disisipin gitu kan ke yang laku atau yang nggak bermanfaat yang nggak berguna, itu nggak boleh, itu nggak syariah rekan-rekan. Nah ini letak syariahnya rekan-rekan ya gitu ya, karena sudah jelas ya Nabi Muhammad SAW ya itu mengecam ya jual beli yang dimana mencampur adukkan ataupun gabungkan jual barang menyisipkan yang buruk ya kualitasnya dengan yang bagus ya, itu sangat dikecam ya. Nah, yang ke-9 adalah rekan-rekan ya terkait dengan tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya. Nah, rekan-rekan ya di bisnis HDI ya tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang ya bahwa ya peringkat Anda, ya, peringkat saya dan Anda, ya, bonus saya dan Anda itu tidak dipengaruhi oleh sejak kapan gabungnya, bukan. Ya, saya gabung sejak tahun 2000, tapi bukan itu penentunya peringkat dan bonus. Ya, tapi penentunya adalah ya saya menjalankannya, gitu ya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sistem perekrutan ya untuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah. Nah, ini yang penting ya rekan-rekan ya, itu dan akhlak mulia ya. Nggak boleh apa namanya
syirik ya. Jadi syirik itu adalah menduakan Tuhan ya, menduakan Allah ya. Tidak boleh ya, ya. Bahwa ingat bahwa yang namanya upline itu adalah upline ya kan. Ya, jadi dia hanya perantara ya kan, ya. Semuanya keberhasilan kita ya kan, dan juga keberhasilan kita ya, dalam berbagai hal itu semuanya adalah karena Allah ya. Dan juga nggak boleh mengkultuskan ya rekan-rekan ya. Ya, di situ letak syariahnya ya, gitu ya. Dan juga tidak boleh ada maksiat ya. Nah, selanjutnya setiap mitra usaha melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina ya dan mengawasi anggota yang direkrutnya ya, seperti itu ya. Maka jika kita melakukan ini semuanya ya, otomatis ya kita juga sudah tahu ya bahwa dengan HDI ini tersertifikasi syariah, maka sudah bisa dijamin ya sistem bisnis ini tidak mengandung money game sedikit pun, nggak ada money game-nya ya, karena sudah jelas kalau itu ada tidak bakal lolos, karena yang diverifikasi berulang kali tadi yang Bu Fisti sampaikan tadi ya, itu ya cerita dari Dewan Pengawas itu ya, itu adalah mereka menverifikasi bisnis plan ya, perhitungannya tidak boleh ada sedikit pun mengidentifikasikan money game ya. Dan di akhir sesi ini saya mau sampaikan bahwa ya Rasulullah SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik, beliau menjawab pekerjaan seseorang yang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, yaitu tidak ada tipuan dan khianat, juga pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Rekan-rekan sekalian, luar biasa ya, bahwa bagaimana kita punya semangat ya untuk ya kita melakukan bisnis ini sesuai dengan syariah, dan ini menjadi satu keunggulan kita ya. Kenapa? Karena tidak hanya di dunia rekan-rekan ya, insya Allah ya di akhirat nanti ya, setelah kehidupan kita di dunia ini ya, kita pun juga tetap ya mendapatkan ya keuntungan kan gitu ya. Dan juga ya ditambahkan lagi bahwa riwayat Ahmad, sebaik-baik nafkah adalah hasil pekerjaan yang halal dan gitu ya. Nah di HDI ini apalagi rekan-rekan kurangnya ya, kita bisa mendapatkan halal dan banyak, luar biasa ya. Ya, jadi kalau ditanya rekan-rekan ya, Pak Arief apa aja Pak Arief yang sudah didapatkan dari bisnis HDI ini, Masya Allah ya, banyak sekali rekan-rekan ya. Yang tadi saya ceritakan di awal tadi ya, itu qadarullah itu berulang ya, berulang rekan-rekan ya dengan saya ya. Cuman alhamdulillah ya, saya bisa menjawab ya kepada anak saya ya sesuai dengan apa yang dia mau dalam melanjutkan cita-citanya. Ya qadarullah, anak saya dia tanya ke saya, Pak, kalau saya masuk fakultas kedokteran, Bapak ada uangnya enggak? Alhamdulillah rekan-rekan, karena saya jalankan bisnis HDI ini, sehingga saya punya penghasilan yang memadai, maka saya bilang, insya Allah ada nak. Ya. Dan rekan-rekan sekalian, ya itu terjadi kemarin di awal pandemi loh. Ya. Jadi itu satu bukti bahwa bisnis HDI itu sangat-sangat ya, artinya bahwa kita mendapatkan ya, kita bisa mendapatkan hal yang keberkahan dan juga kita bisa mendapatkan jumlah yang sangat-sangat memadai untuk kita bisa memenuhi seluruh ya kebutuhan kehidupan kita. Kenapa saya bilang seluruh rekan-rekan ya? Saya alhamdulillah sudah naik haji sekali, ya saya umroh 3 kali ya bersama istri saya ya ketika Ramadan ya. Kenapa? Karena sebaik-baik umroh itu adalah di bulan Ramadan ya, saya berdua ya. Terus selanjutnya saya ajak lagi ya umroh anak saya semua satu keluarga ya. Itu rekan-rekan dari mana duitnya? Dari bisnis HDI ya. Gitu ya. Jadi kalau buat yang masih meragukan HDI ini benar-benar nggak sih gitu kan? Ada duitnya gitu kan ya. Ya. Saya insya Allah bisa untuk
menjadi saksi ya bahwa ada rekan-rekan, saya sudah buktikan dan saya sudah alami, gitu ya, itu ya, ya. Dan masih banyak lagi yang lain-lain rekan-rekan ya, ya. Hampir semua aset saya ya itu dari bisnis HDI ya. Oke rekan-rekan ya sekalian ya, saya akhiri untuk sesi saya ini, semoga bermanfaat ya. Bila ada hal-hal yang baik semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada hal yang kurang dan juga hal yang salah hilaf itu karena kedoifan saya sendiri dan juga kelemahan saya sebagai manusia ya. Bahwa dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ya. Al-Baqarah Al-Ayah ayat 201. Wallahu bisawab ya, semoga bermanfaat dan semua kita termasuk orang-orang yang beruntung. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke host ya, Ibu Fisti dan juga Mbak Sarifah ya sebagai co-host. Silahkan. Oke, wow. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua di sini. Mbak Sarifah, gimana Mbak Sarifah? Semakin gimana nih? Semakin paham, semakin gimana atau semakin bingung nih Mbak Sarifah? Alhamdulillah semakin paham kayaknya Bu ya. Oke. Pemaparannya begitu lugas, jelas, lengkap pokoknya Bu. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, boleh? Kalau bagi yang mau bertanya silahkan, atau mau ketik di chat boleh, atau mau langsung buka mic-nya juga boleh. Ya, langsung dengan narasumber boleh. Atau Mbak Sarifah juga mau nanya juga boleh. Mbak Sarifah dari tadi nulis, ya luar biasa. Oke teman-teman, kita tunggu. Oke, rasanya sudah semakin paham ya. Kayaknya semakin sudah banyak ya Pak. Terima kasih ini Pak Arief sudah mengupasnya lugas gitu ya. Jadi satu poin langsung dijabarkan dengan di HD-nya seperti apa. Poin ini langsung dijabarkannya seperti apa. Jadi kita langsung ada gambaran nih. Jadi nggak hanya teori, kita langsung bisa tahu prakteknya di HD itu seperti apa. Mbak Sarifah masih di mute. Suaranya Mbak Sarifah masih di mute. Bentar. Iya Bu. Jadi apa ya, selama Zoom ini tadi kepikiran itu selalu kebaikan. Soalnya kan Bu Fisti tadi bilang syariah itu berhubungan dengan kebaikan. Berarti di HDI ini begitu banyak ya Bu ya hal kebaikan kalau kita benar-benar menjalankannya kayak gitu. Jadi kayaknya sayang banget kalau memang benar-benar udah produknya udah syariah, sistemnya udah syariah, berarti kitanya sendiri juga berarti kita harus jadi orang syariah juga gitu ya Bu ya. Betul. Tidak harus pindah agama ya, bukan. Iya. Tidak harus pindah agama ya, sesuai dengan agama Anda masing-masing, tapi Anda melakukannya dengan yang baik, yang syariah istilahnya ya. Iya betul syariah, sekali Bu Fisti. Makanya tadi Bu Fisti juga sempat bilang yang nggak beragama berarti itu bukan salah satu kriterianya ya. Betul. Iya, karena betul, ya. kalau orang nggak beragama berarti kan nggak punya keimanan ya Bu ya, dan dia menjalankan segala sesuatu itu semaunya dia, berarti kan sangat bertentangan ya dengan konsep syariah ini. Betul. Ya. Oke, mungkin pas waktunya waktunya oke ini ya. Di penghujung ini acara kita hari ini, jadi nggak terlalu lama, tapi kita bisa enjoy ya selama ya kurang lebih 1,5 jam kita bincang-bincang, dan alhamdulillah banyak sekali materi ya yang kita dapatkan dan bisa kita praktekkan ini tentunya ya. Dan diharapkan juga, kami harapkan dengan acara tersebut banyak sekali materi-materi yang bisa kita terapkan dalam bisnis HDI kita sehari-hari gitu. Oke, kita lihat dari pertanyaan tidak ada semuanya. Oke, bermanfaat postnya. Oke. Oh ya, untuk mengingatkan kembali teman-teman semuanya, bisa follow IG dari hdi.pondoklabu, dan mungkin kakak-kakak semua, teman-teman semua di sini bisa posting hal yang menarik di acara hari ini. Dan yang paling
kreatif, yang paling menarik kita ambil 3 nanti ya, akan kita kasih kirim hadiah. Oke, dan nanti dari tim kita akan langsung direct message ke yang mendapatkan hadiah 3 orang pemenangnya. Nanti kita akan besok akan kita umumkan, karena hari ini kita tunggu sampai nanti malam jam 23.59 untuk postingannya, boleh gitu ya. Besok akan dicari pemenangnya yang paling kreatif, paling menarik. Oke, mungkin ada lagi teman-teman? Tidak ada. Oke, saya lihat tidak ada pertanyaan. Oh, terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya yang sudah hadir di sini dan memeriahkan acara hari ini. Terima kasih juga Mbak Sarifah, dadakan kita tembak untuk nemenin. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih juga Pak Aris, jazakallah. Ya, semuanya untuk semuanya, dan berkah juga untuk semua yang hadir di hari ini, dan sukses untuk semua bisnis Anda, terutama bisnis Anda di Hidesat. Terima kasih, sampai ketemu di acara berikutnya. Salam, selamat pagi semuanya.